Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Semua orang menginginkan kaya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah. Di kesempatan kali ini, diri kita akan membahas mengenai cara mentargetkan kekayaan dan meniatkannya dengan serius agar apa yang dihajatkan secepatnya dikabulkan oleh Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekayaan dan bagaimana caranya diri kita mentargetkan akan kekayaan tersebut dan apa yang menjadi hajatnya ataupun keinginannya secepatnya terpenuhi. Namun sebelum saya membahas akan hal tersebut, saya meminta waktu kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping, karena insya Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Kali ini kita pembahasannya berdasarkan kitab, soalnya kalau pembahasan berdasarkan kitab itu penjelasannya lebih enak, lebih runtut, dan kita memahami bahwasanya keilmuan tersebut berasal dari Syekh Maloyo Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang pertama, dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya cara mentargetkan kekayaan yaitu dengan niat menggunakan bahasa hati. Ketika diri kita mempunyai sebuah keinginan, dalam hal ini kaitannya dengan masalah kekayaan, maka dalam diri kita harus ada azam, harus ada niat yang begitu serius. Karena niat yang begitu serius akan memunculkan sebuah energi spiritual. Dari energi spiritual tersebut, maka bisa diolah untuk membangkitkan energi kekayaan yang ada di dalam diri kita. Nanti energi tersebut dibangkitkan apakah melalui wirid, melalui amalan, dan juga memanfaatkan agama spiritual. Selain itu, kita harus mengatur hati agar senantiasa bersyukur. Lah, wujud dari energi kekayaan, energi pesugihan, yaitu dengan mensyukuri semua hal, semua keadaan yang ada. Karena ketika diri kita sudah berkenan untuk bersyukur sama Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri ini sudah menghargai akan sesuatu hal yang diberikan sama Gusti Allah. Apakah menghargai berkenaan dengan masalah kesehatan, apakah menghargai berkenaan dengan masalah kesempatan, menghargai berkenaan dengan masalah kecerdasan intelektual yang kita punya. Karena ketika diri kita sudah menghargai akan hal tersebut, maka langkah selanjutnya kita bisa memanfaatkan modal tersebut dengan maksimal. Selain itu, syukur bisa menyatukan niat dengan roh spiritual. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya ketika diri kita ngazam, ketika diri kita mempunyai niatan yang serius untuk sugih, maka roh spiritual dari kekayaan tersebut akan muncul. Dan bisa muncul dan terikat dengan niat tersebut harus didampingi dengan wujud syukur. Ketika diri Anda saat ini baru bisa makan 1 kali sehari, nggih mboten napa-napa, disyukuri.
Karena wujud syukur tersebut nantinya yang akan membuka rahmatnya Gusti Allah, kenikmatannya Gusti Allah, kelimpahan dari Gusti Allah, dari kenikmatan, rahmat, dan lainnya itu nanti bisa menggali potensi agar diri kita bisa lebih sugih, lebih kaya dengan maksimal. Kemudian ketika hal tersebut sudah bisa menyatu dengan diri kita, ketika diri kita menghadapi beberapa rintangan itu rasanya mudah. Rintangan apapun yang menghalangi itu tidak akan dirasakan. Soalnya niatnya, ngazamnya, serta roh spiritualnya sudah terikat dengan wujud syukur. Jadi ketika diri kita jualan, saat ini baru dicoba sama Gusti Allah sepi, ya tetap berusaha. Niatnya itu masih tetap kenceng, masih tetap bergejolak mengenai aura kesungguhannya. Aura kekayaannya ini semakin muncul. Tidak peduli dengan beberapa rintangan, ucapan orang, dipaido orang. Hal tersebut tidak akan dipedulikan. Karena niatnya, ngazamnya, syukurnya sudah muncul, sudah terikat dengan maksimal. Hal tersebut yang akan mempermudah untuk menggapai apa yang dihajatkan. Dari keterangan kitab ini kita mengetahui bahwasanya niat merupakan peranan yang sangat penting untuk mewujudkan apa yang dihajatkan. Kemudian ketika diri kita sudah berniat untuk sugih, berniat untuk kaya, monggo diwujudkan dengan rasa syukur, mensyukuri keadaan yang terjadi. Ketika ngazam, niat, serta syukur sudah menyatu, maka energi kekayaan akan muncul dengan maksimal. Ketika kita melakukan sesuatu hal akan lebih mudah. Ketika diri kita mendapatkan halangan apapun, rintangan apapun, ucapan orang yang gak jelas, dipaido orang, dimarahi orang, dizolimi dan lainnya, hal tersebut secepatnya sumingkir. Dan nantinya fa insyaallah secepatnya jenengan bisa meraih akan sugih tersebut. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Di kesempatan selanjutnya saya akan membahas mengenai cara mempraktekkan energi pesugihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.